Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada teman-teman semua, para mitra UMKM binaan BNPT, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan memasuki sesi workshop atau pelatihan kita yang ketiga dan di dalam masa pendampingan bisnis UMKM mitra BNPT. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke workshop yang ketiga, berbicara tentang bisnis, berbicara tentang penjualan, berbicara tentang pemasaran dan bicara tentang distribusi produk, ya. Dan pada kesempatan kali ini akan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang akan kita dapatkan. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua sebelum kita mulai seperti biasa, setiap kali acara kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita mau dengan sikap hormat, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mari kita dengan sikap hikmat, kita juga mau bernyanyi bersama-sama. Ya, baik Bapak dan Ibu, salam Pancasila sekali lagi buat kita semua. Dan kita bersyukur kita memiliki negeri Indonesia yang sangat kaya dan pada kesempatan kali ini kita juga akan sama-sama mengembangkan, kita sama-sama membangun Indonesia lewat bisnis kita, lewat usaha kita. Dan sebelum saya mau masuki sesi workshop yang ketiga, saya ingin berbagi dulu buat teman-teman yang baru atau belum mengirimkan hasil tugasnya. Saya akan berbagi ini adalah hasil tugas yang sudah yang diserahkan kepada saya dari Pak Denny Purwanto. Ingat ya tugas yang kemarin, tugas kelima kalau nggak salah, tugas kelima, saya meminta untuk Anda semua membuat apa namanya, eee, daftar menu ya, atau misalnya, list produk-produk yang dijual, ya. Dan di sini Pak Denny Purwanto membuat daftarnya buah-buahan yang dia jual, ya. Saya suka sekali kenapa, karena bagus ya, sistematis, saya lihat dia buatnya di komputer dan sangat bagus, sangat menarik, sangat menarik. Dan ini kalau menurut saya ini bisnisnya Pak Denny ini cuman tinggal kita poles sedikit-sedikit saja dan langsung bisa terbang nih bisnisnya. Ups, ini terbalik ya. Nah, terus udah gitu, ada hal yang menarik yang mungkin menjadi satu PR juga buat teman-teman. Kemarin kan saya diminta untuk teman-teman membuat perhitungan HPP ya, perhitungan harga modal produk. Nah, Pak Denny Purwanto membuat dengan sangat bagus dan sesuai dengan harapan saya.
Nah, lihat di sini Pak Denny, dia menjual ada produk salad buah. Dia menjual ada produk salad buah yang 400 mili, yang 700 mili, yang 1000 mili ya. Nah, dari produk salad buah ini dan Pak Denny sudah membuat HPP-nya. Nah, ini yang saya apresiasi buat Pak Denny ya. Sebentar, ini bisa digedein nggak? Harusnya sih bisa ya. Ya, bisa. Ya, nah ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini HPP produk salad buah yang dibuat oleh Pak Denny ini benar-benar bagus. Ketika mau membuat berapa sih harga modal membuat salad gitu ya. Nah ini contohnya. Dia ada itemnya, lalu ada pepaya, mangga, apel, buah naga, melon, dan segala macam. Dia masukkan ke satuannya kilogram, harga per kilogramnya di kolom yang sini, yang ketiga. Lalu kolom yang keempat adalah jumlah untuk, apa namanya, membuat satu adonan kurang lebih seperti itu ya, atau membuat satu satuan produksi. Nah, akhirnya didapat 114.000 ya. Ini bagus sekali dan Pak Denny, benar-benar memahami betul ya bagaimana menghitung HPP, karena susu kental manis 11.000 per gram ya, sorry, ini contohnya mayones, harganya 24.000 per kilo, tetapi hanya digunakan setengah liter untuk membuat satu persatuan produksi sehingga harganya 12.000. Lalu keju harga per kilogram 56.000, sedangkan persatuan, produksi 250 gram sehingga harganya 14.000. Nah, ini dari bahan baku, lalu ada biaya pendukung yang saya lihat di sini yang bagus juga. Pak Denny memasukkan di sini ada biaya cup 800, sendok plastik, label, dan kantong plastik. Sehingga ketika dijumlah ada biaya tenaga kerja juga dia masukin di situ, satu satuan produksinya 15.000 sehingga total ABC artinya biaya bahan baku ditambah biaya pendukung, ditambah biaya tenaga kerja sama dengan 148.125. Sedangkan total porsi 15. 148.000 sekian dibagi 15. Sehingga HPP per satuan, saladnya 9.875 ya. Nah, teman-teman, ini bukan saya munculkan ini bukan artinya teman-teman langsung jadi pada beralih semua menjadi produsen atau jualan salad buah ya. Tetapi yang saya mau kasih tunjuk di sini adalah bagaimana Pak Denny betul-betul sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dia tahu betul bagaimana menghitung HPP. Ini yang saya mau, ya. Nah, teman-teman semua udah apa namanya, udah membuat dengan baik lalu udah begitu gini, ini Pak Denny juga membuat struktur harga. Nah ini ya, ini yang pendampingan saya yang lalu ya, saya kan memberikan pelatihan mengenai struktur harga. Dari harga eceran tertinggi HET, HPP ya, dibuat seperti ini. Dan dibuat juga dia membuat ada harga reseller dan harga grosir. Nah, apakah ini harga reseller dan harga grosir ini adalah yang terbaik? Belum tentu. Pertanyaannya adalah mungkin ini masukan buat teman-teman semua, ketika kita, ini kan masih nyambung workshop kedua ya, workshop kedua kan saya banyak membahas mengenai, proses dan bisnis model dan proses bisnis. Nah, oleh sebab itu, ini masih bahan yang workshop 2. Pertanyaannya apakah harga reseller dan harga grosir ini adalah yang terbaik? Jadi jawabannya adalah, bayangkan Anda menjadi reseller produknya, Anda happy nggak menjual produk dapat untung Rp2.000? Ya. Nah, di sini mungkin yang kurang dari Pak Denny ya, masukan buat saya, buat Pak Denny, yang kurang adalah harga reseller 18.000 itu didapatkan oleh reseller kalau dia beli minimal berapa porsi, Pak, ya. Jadi itu mungkin bisa ditambahkan. Harga reseller 18.000 dalam kurung minimal 15 porsi, misalnya artinya satu satuan, produksi gitu ya. Atau harga grosir 17.000 minimal 30 porsi misalnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dijalankan ya, sehingga yang saya katakan bisnis kita bukan hanya saja mampu mendatangkan untung buat kita, tetapi kita juga mampu berpikir untuk memberikan keuntungan buat orang lain. Karena bisnis apapun yang kita punya mindset-nya untuk nolong orang, biasanya lebih banyak diridhoi oleh Allah gitu ya, Pak ya. Jadi, itu contoh yang sudah diproduksi, yang sudah dibuat tugasnya, tugas pendampingannya sama Pak Denny Purwanto. Saya menyemangati teman-teman semua yang belum menyerahkan tugas, yang belum mengatur janji sama saya untuk coaching, untuk pelatihan, untuk pendampingan bisnis silakan, ya karena saya tidak akan ngejar-ngejar Anda, ya saya hanya menyediakan waktu saya.
Saya nggak mungkin ngejar-ngejar Anda karena Anda yang punya waktunya, saya yang melayani Anda, gitu ya. Jadi kapan Anda butuh jasa saya menghubungi. Terima kasih buat Dwi, terima kasih buat Pak Budiono, terima kasih buat Mia. Mia sudah hadir belum di sini, Mia? Terima kasih buat Mia yang sudah apa namanya juga berinteraksi sama saya dan juga untuk para teman-teman mitra BNPT lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mulai berinteraksi ya dari tugas yang pertama dari orientasi ya. Nah, juga teman-teman yang belum belum menyaksikan pelatihan-pelatihan kita dari workshop 1, 2 mungkin nanti bisa melihat di apa di kita punya YouTube ya, YouTube channelnya Right and Big. Nah, teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan materi kita. Saya akan melanjutkan materi kita yaitu bicara tentang workshop yang ketiga. Hari ini kita akan bahas sampai mendalam, mendetil mengenai pemasaran, penjualan, dan saluran distribusi, ya. Saya melihat dari, asesmen yang dilakukan oleh YPHB dan BNPT, teman-teman mitra UMKM pengen supaya dari pihak pendampingan bisnis, membantu untuk proses penjualan, kurang lebih begitu ya, mengembangkan usaha. Semua orang kalau saya tanya UMKM, PR-nya apa? Perlu untuk dikembangin usahanya Pak. Nah gitu ya. Ternyata baru terjawab di workshop yang ketiga. Kenapa? Karena memang betul, usaha kita akan berkembang betul setelah kita punya fondasi bisnis yang betul dulu. Fondasi bisnisnya betul, mindsetnya betul, baru kita punya cara pengaturan keuangannya juga betul, gitu ya. Lalu cara costingnya betul, artinya penyusunan biaya-biayanya betul. Lalu proses bisnisnya juga betul. Segala sesuatu yang benar, maka akan menjadi besar. Right and big gitu ya. Oleh sebab itu, nah, workshop yang ketiga ini kita mau bicara kalau kita sudah, fondasi sudah benar, mindset sudah benar, proses bisnis dan bisnis modelnya sudah benar, baru kita mulai berpikir bagaimana caranya produk atau jasa kita pasarkan, kita bikin supaya viral, supaya laku, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan kepada teman-teman semua konsepnya ya, konsep dari pemasaran, penjualan, dan saluran distribusi itu sepanjang hari ini. Pokok bahasannya berarti itu pemasaran, penjualan, dan saluran distribusi. Kalau teman-teman melihat bahwa seakan-akan pemasaran, penjualan, dan saluran distribusi itu menjadi 3 hal yang berbeda. Sebenarnya di dalam ilmu pemasaran, di dalam ilmu marketing, penjualan dan saluran distribusi itu menjadi bagian di dalam pemasaran. Jadi di dalam pemasaran salah satunya kita akan membahas mengenai penjualan dan saluran distribusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa maksudnya? Kita harus memahami ketiga hal ini. Lalu pertanyaannya, Pak di luar sana saya pernah mendapatkan ilmu yang lebih canggih dari Pak Tony. Ya betul. Kalau kita bicara tentang bisnis korporasi atau perusahaan dari menengah ke besar, pokok bahasannya pemasaran pasti kita akan bicara tentang 5P, mungkin 6P atau 7P gitu ya. Yang product, price, place, promotion, people, dan segala macam proses ya. Itu betul ya, bauran pemasaran, produk, price, place. Nah, cuman dalam konteks kita pendampingan ini UMKM, produk, price, place, promotion, people, proses semua akan saya gabungkan nanti di dalam pendampingannya. Nah, jadi secara garis besar yang kita bahas adalah pemasaran, penjualan, dan saluran distribusinya saja. Sedangkan ke-6P-nya itu nanti seiring berjalannya waktu. Ya, ketika nanti pendampingan, karena apa? Karena kita misalnya contoh bicara tentang produk. Anda semua macam-macam di sini bisnisnya, ya kan? Ada yang jualan soto kayak Pak Jack Harun, ada yang apa? Ada yang jualan pare gitu kayak Bu Mia, jualan sambel kayak Dwi gitu ya, atau jualan buah kayak Pak Denny, atau jualan bata kayak kayak Pak Budiono. Karena jadi kalau saya membahas produk, membahas people di sini akan menjadi terlalu umum. Ya, dan Anda nanti mungkin akan merasa, wah nggak relevan nih ilmunya. Jadi oleh sebab itu, saya akan mencoba untuk memperdalam Anda semua konsep pemasaran, penjualan, dan saluran distribusi ini. Ya, jadi nanti silakan kalau ada yang mau cari-cari dari buku yang lain, seminar-seminar lain silakan. Ya, dalam konteks ini saya akan membahas supaya semua bisnis, produk apapun yang Bapak Ibu jual itu masuk ke sini gitu lah.
ya, tinggal nanti yang lebih mendetilnya di pendampingan atau coaching-nya. Nah, yang pertama pemasaran. Pemasaran adalah ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan tetap mendapat keuntungan. Ini dia. Banyak orang berpikir pemasaran itu hanya bicara mengenai jualan, bukan. Tapi pemasaran itu adalah suatu ilmu dan seni mengeksplorasi dan menciptakan. Menciptakan apa? Nilai tambah. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Apa bedanya pemasaran dengan penjualan? Ya, ini saya sampaikan definisinya terlebih dahulu. Jadi, pemasaran itu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Saya garis bawahi. Sebagai seorang pemasar atau sebagai seorang marketer, kita perlu mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Nah, loh, ada apa itu kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi? Kita harus bisa mengidentifikasi ini. Dan yang terakhir, pemasaran juga mendefinisikan, mengukur seberapa besar ukuran pasar yang ada dan potensi keuntungannya. Jadi ada beberapa kejadian di dalam proses pendampingan UMKM yang saya alami. Begini contohnya ya. Ada orang, "Pak, saya mau jualan." "Jualan apa?" "Saya mau jualan handuk," dia bilang. "Saya dapat handuk dari, pusat grosir, harga sekilo katakan 50.000 gitu ya. Dan sekilo itu bisa dapat 3 potong, Pak. Sehingga kurang lebih modal saya 15 ribuan." Lalu saya bilang, "Apa yang mau kamu lakukan?" "Ya saya mau jualan anduk, Pak. Saya mau jualan anduk dengan harga, 25.000." "Oke, berarti kamu keuntungannya berapa?" "Kalau saya jual 3 untungnya 25.000." "Oh ya betul, matematika kamu betul," saya bilang. "Pinter kamu matematikanya." "Ya, 25.000 untungnya." Lalu saya tanya lagi, "Berapa kamu mau jual anduk di mana? Berapa banyak kira-kira kamu mampu terjual dan berapa besar keuntungan kamu yang kamu dapatkan sehari?" Lalu yang pertanyaan yang terakhir, "Puaskah kamu dengan nilai keuntungan tersebut?" Dia mulai mengkerut, ya. "Suruh siapa?" Dia laporannya sama seorang bisnis coach ke saya gitu ya. Kalau saya pasti akan banyak nanya gitu ya. Lalu pertanyaan pertama pertanyaan-pertanyaan itu dia bisa jawab gini, "Pak, saya mau jualan, jualannya di depan rumah saya." Oke, di depan rumah. Lalu saya tanya, "Sehari bisa jual berapa?" "Ya kalau lagi rame Pak, apalagi jam pulang kerja itu depan rumah saya banyak yang lewat." "Oke," saya bilang. "Sehari bisa jual berapa?" Saya bilang. "Ya kurang lebih sehari bisa jual 9 lah Pak, 9 sampai 10, 10 anduk." "Okelah, anggap 9 anduk. Tadi kamu bilang keuntungan 3 anduk 25.000, berarti kalau 9 anduk berapa?" Saya bilang. Dia langsung jawab cepet, "Berarti 75.000 Pak." Wah cepet banget matematikanya, hebat, hebat sekali. Ya, lalu udah gitu dia tanya lagi saya tanya lagi, "Kamu 75.000 sehari jualan puas? Berapa kebutuhan biaya hidup kamu?" Saya bilang. "Ya pokoknya biaya kehidupan saya sebulan 3 juta deh Pak." "Oke, kamu butuh biaya 3 juta, keuntungan kamu jualan 75.000. Kira-kira kalau saya anggap 75.000 itu setiap hari kamu konstan jualan dapat 75.000 keuntungan. Selama 30 hari kamu bisa dapat untung berapa?" Dia langsung jawab cepet, Pak. 2.250.000. Oke. Wah hebat matematikanya. Saya bilang, "Biaya hidup kamu berapa?" 3 juta Pak. "Kamu dapat untung berapa?" 2.250.000. Saya bilang, 750.000 kamu mau dari mana?" Gitu kan. Dalam hati saya, ini orang semangat, ya. Tapi kadang-kadang kalau orang nggak bisa menjadi seorang marketer yang baik, dia akan salah perhitungan. Dia berpikir dengan hanya jualan di depan rumah, dengan keuntungan, 25.000 untuk jualan 3 buah handuk, itu akan cukup. Artinya apa? Yang pernyataan yang ketiga itu, pemasar harus juga bisa mendefinisikan, mengukur seberapa besar ukuran pasar yang ada dan potensi keuntungannya. Makanya kemarin dalam sesi coaching, saya dengan Pak Budiono, saya ngomong kayak gini sama Pak Budiono, "Pak, yang namanya orang usaha itu, bisnis itu," mungkin Pak Budiono masih ingat, "yang namanya orang bisnis usaha itu cari untung. Sekarang kalau kita bisnis udah nggak ada untungnya, yang ada kita buntung, yang ada kita malah kerja bakti. Apakah bisnis itu layak kita pertahankan?" Gitu ya. Nah,
Inilah termasuk di dalam bidang ilmu pemasaran, ya. Misalnya contoh lagi, wah banyak lagi kalau contoh nanti saya kasih contoh lagi yang lain lah ya. Intinya pengalaman saya mendampingi UMKM, banyak UMKM yang belum paham apa itu pemasaran. Bahwa seorang pemasar atau seorang, marketer itu harus mampu mengukur seberapa besar ukuran pasarnya dan bagaimana dia bisa memasarkan produk atau jasanya. Nah, tadi di dalam konsep pemasaran yang saya jelaskan ada saya garis bawahi ya. Seorang marketer atau seorang pemasar itu harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Saya kasih ilustrasinya begini, konsep pemasaran itu menjadi proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Gambar ini mau menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan suatu kondisi. Ada seseorang yang merasa haus, itu bukan sedang serak, itu sedang haus. Dia dia butuh minum, oke. Dia butuh minum. Dia bisa nggak minum, ambil dari gelas rumahnya sendiri lalu tuang dari teko yang ada di rumahnya yang berisi air putih, bisa? Sangat bisa, ya. Tapi apakah itu yang dia inginkan? Dia betul butuh air minum, tetapi dia butuh air minum nggak cuma hanya saja air minum, tetapi yang dalam kemasan, yang mudah dibawa-bawa, apalagi yang dingin, yang sudah, didiamkan cukup waktu lama di lemari es. Akhirnya muncullah Aqua. Dalam hal ini saya bukan promosi, ini contoh, ya, saya menggunakan contohnya Aqua. Seorang marketer, seorang pemasar adalah mampu melihat apa sih kebutuhan dari pelanggan dan dari kebutuhan itu apakah ada muncul keinginan-keinginan lain dari pelanggan. Inilah fungsi dari seorang pemasar. Inilah fungsi dari seorang marketer. Oleh sebab itu contoh, saya mengambil contoh Pak Denny Purwanto. Dia jualan buah. Apa sih yang mau coba dipenuhi dari jualan buah itu? Yaitu pelanggan yang membutuhkan nutrisi dari buah-buahan. Pelanggan atau masyarakat Indonesia membutuhkan buah-buahan karena buah-buahan adalah salah satu dari 4 sehat 5 sempurna, yaitu butuh buah-buahan. Butuh buah-buahan, butuh. Tapi sudahkah seorang Pak Denny Purwanto mengidentifikasi keinginan dari setiap pelanggan di Indonesia, inginnya itu buahnya itu seperti apa? Apakah buahnya harus yang masih fresh, dipetik dari kebun? Apakah buahnya itu harus dalam kondisi bersih? Apakah buahnya itu harus punya kemasan khusus? Apakah buahnya itu harus punya brand khusus gitu ya? Oke. Inilah yang dimaksudkan keinginan dari pelanggan. Kita sebagai seorang pelaku bisnis harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan kita. Ya, ini makanya kita perlu riset, nanti saya ajari bagaimana caranya. Nah, oleh sebab itu ada 4 komponen penting dalam pemasaran. Yang pertama adalah pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Artinya produk Anda harus bisa dikenal. Inilah komponen penting pemasaran yang nomor pertama. Apakah strategi pemasaran kita, strategi marketing kita sudah membuat produk kita makin dikenal atau tidak? Yang kedua, yang penting itu dalam pemasaran itu perlu dilakukan riset atau penelitian. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Nah, beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran. Artinya brand Anda populer nggak sih? Ya. Terus populernya di usia berapa? Rentang usia berapa sampai berapa? Jenis kelaminnya apa? Lalu kebutuhan sampai keinginannya bagaimana dengan rentang usia seperti itu? Nah, nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Itu makanya saya sering kali
menemukan banyak sekali di lapangan, para pelaku-pelaku bisnis UMKM lebih dari 50%, dia mau membuat bisnis, mau berwirausaha, berangkat bukan dari apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, tetapi dia hanya melihat dari apa yang saya bisa buat. Pak, emang nggak boleh Pak bikin bisnis dari apa yang kita bisa buat? Boleh, tapi kalau kita udah tahu, kita harus cocokkan dulu, bikin riset. Kira-kira kemampuan saya hari-hari ini bagaimana? Apakah masih relevan nggak dengan dunia sekarang? Kira-kira ada yang beli nggak? Gitu loh, ya. Contoh saya sendiri deh, saya sebagai seorang trainer. Sebelum Covid, saya kerjanya keliling, keliling Indonesia, keliling dari satu kota ke kota yang lain. Saya memberikan pelatihan, saya memberikan pendampingan bisnis ke banyak UMKM, ke banyak perusahaan, baik perusahaan dari level mikro sampai level perusahaan besar ya, korporasi. Tetapi setelah masuk pandemi, saya bingung, kenapa? Karena semua jadwal saya cancel, karena pertemuan offline ditiadakan. Tetapi saya perlu memasarkan diri saya sendiri gitu kan. Saya perlu memasarkan diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa eksis di bisnis training ini. Akhirnya saya melihat, saya meriset dari kemampuan saya mengajar ini, ternyata banyak orang-orang tuh butuh pelatihan berkaitan dengan penggunaan aplikasi Zoom. Ini contoh ya, contoh diri saya sendiri. Lalu akhirnya saya mencoba untuk memberikan satu 2 kali training-training gitu ya, di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan. Oke deh, mungkin kamu nggak panggil saya untuk memberikan seminar motivasi, seminar tentang bisnis, seminar tentang marketing. Tetapi mungkin Anda pasti butuh bagaimana Anda bisa expert di bidang Zoom. Karena Zoom pasti Anda butuh untuk koordinasi sesama tim di dalam perusahaan Anda. Akhirnya saya masih bisa masuk ke perusahaan-perusahaan mereka, klien-klien saya yang dulu, masih bisa. Tapi dengan konsep yang berbeda. Bukan sebagai trainer offline yang mengajar marketing atau mengajar komunikasi gitu ya, tetapi menjadi seorang trainer yang mengajar bagaimana caranya menggunakan Zoom untuk koordinasi internal di perusahaan. Nah, hal itu membuat saya menjadi disebut Bapak Zoom katanya begitu ya. Nah, ini contoh. Artinya Anda pun harus melakukan hal yang sama. Contoh sebelum pandemi Anda jualan buah, ini buah lagi nih Pak Denny, dia jadi contoh paling gampang soalnya ya. Sekarang gimana caranya? Dengan orang nggak boleh belanja offline, semuanya online gitu kan, harus lakukan riset. Nah sekarang orang dengan adanya di rumah, makan buahnya nutrisi dari buah-buah didapat dari apa? Lalu bagaimana mereka mendapatkannya? Lalu bagaimana bisnis saya bisa survive? Lalu dilakukanlah riset. Akhirnya ketemu. Misalnya contoh, jadi Pak Denny membuat jus buah-buahan segar, membuat salad segar siap kirim lewat ojek online misalnya gitu ya. Nah ini penting. Jadi makanya jangan pernah males untuk melakukan riset. Sekarang untuk melakukan riset itu mudah teman-teman. Anda bisa melakukan riset itu dengan ketik google.com. Anda mau nanya apa juga di Google ada. Ya, oke. Jadi gunakan teknologi untuk bisa melakukan riset ini. Yang ketiga, komponen penting pemasaran adalah distribusi. Percuma kita punya produk yang bagus, yang berkhasiat, tapi kita nggak mengerti tentang distribusi. Artinya produk itu nggak akan pernah nyampe ke pelanggan-pelanggan kita. Karena dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggannya. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti armada keuangan dalam proses distribusi. Nah ini makanya perlu distribusi ya, penting dalam pemasaran. Nah yang keempat adalah layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Lalu pertanyaannya, Pak,
Saya cuma jualan sambel, Pak, saya cuma jualan keripik. Bagaimana saya mau melakukan layanan purna jual? Bisa nggak? Sangat bisa. Artinya ketika Anda sudah menanyakan kepada pelanggan Anda yang pernah membeli, "Bu, punten Bu, mau nanya bagaimana rasanya keripiknya?" "Enak." "Wah, enak Bu, cuman" nah, ya, "cuman begini begini begini." Dengan Anda seperti itu, Anda berarti sudah memberikan layanan purna jual dan itu artinya marketing. Sekarang coba, Anda makan di sebuah restoran, ya, lalu Anda ditanya sama pelayannya, "Mohon maaf Pak Budi." Atau kalau nggak mungkin bisa kenal nama ya. "Mohon maaf Pak, bagaimana rasanya menu yang disajikan kepada Bapak malam hari ini?" Gitu ya. Terus si tamunya bilang, "Wah enak sih, cuman ini kebanyakan garam nih, mungkin kokinya pengen kawin lagi nih ya, asin banget," gitu ya. Nah, dengan demikian saya yakin si orang tersebut walaupun mungkin dia merasa makanan Anda nggak enak-enak banget, tapi karena dilayani, dipedulikan, diminta pendapatnya, saya yakin orang itu pasti akan mau balik lagi dan belanja di tempat Anda. Inilah konsep pemasaran yang nggak banyak orang tahu. Banyak orang nggak melakukannya walaupun tahu juga. Bahwa bagaimana kita men-treat pelanggan. Ingat ada pepatah mengatakan, mendapatkan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Begitu juga dalam hal bisnis jualan. Kita mendapatkan pelanggan itu gampang. Tapi mempertahankan pelanggan itu untuk tetap setia membeli produk kita itu yang susah. Dan itulah tugasnya pemasaran. Tugasnya tim marketing. Oke. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan mulai maju lagi bagaimana kita bisa mampu mendapatkan marketing tools atau alat pemasaran. Yaitu alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Pada konteks ini kata tools dimaksudkan sebagai teknik, strategi, dan materi. Apa saja marketing tools yang perlu Anda miliki dan perlu Anda siapkan? Ya, marketing tools atau alat pemasaran itu ada 4, saya bagi ke 4, sebenarnya banyak, tapi saya bagi menjadi 4 bagian aja. Yang pertama adalah digital marketing tools, artinya alat pemasaran digital. Website, sosmed, contohnya website dan sosmed contohnya ya. Sosmed itu zaman sekarang itu FB, Facebook, Instagram, TikTok sekarang udah bisa buat bisnis, WA, terutama WA bisnis, YouTube dan Telegram, ya. Sekarang pertanyaannya apakah Anda sudah punya ini bisnis Anda? Sudah punya website kah? Sudah punya web sosmednya? Kalau sudah punya, bagaimana cara Anda memaintainnya? Bagaimana cara Anda menjaganya? Supaya follower makin banyak, supaya dapat mendapatkan banyak endorse gitu ya. Nah ini, marketing tools-nya yang perlu Anda miliki adalah yang pertama digital marketing tools. Yang kedua adalah content marketing. Nah, content marketing ini adalah bicara mengenai segala sesuatu yang mau kita komunikasikan supaya orang lain tahu. Ya, itu terdiri dari flyer atau brosur, kartu nama, testimoni, company profile, legalitas produk atau perusahaan juga bisa dijadikan konten marketing, foto, video, dan lain-lain. Ini contohnya konten marketing. Kenapa saya katakan ini penting? Sekarang saya mau kasih contoh. Contohnya sebuah produk, kebetulan saya pegang produk yang saya jual. Bapak Ibu, di tangan saya ada sebuah produk. Bapak Ibu mau beli, ini harganya 25.000. Terus Bapak Ibu bilang kan, ini Pak Tony gila kali ya, nawarin produk 25.000, nggak jelas. Ini produk apa sih? Betul, betul ya. Saya jual, Bu, Pak, ini produk bagus loh. Ya, mau beli nggak? Ini obat COVID. Waduh, obat COVID 25.000. Pasti mau beli nggak? Belum tentu. Ah Pak Tony ini bisa-bisa aja, apaan model kayak begitu? 25.000. Ya. Tugas seorang pemasar adalah membuat sebuah konten bagaimana sebuah produk yang kita jual ini mampu untuk kita komunikasikan kepada pelanggan. Akhirnya konten produknya muncul gitu loh. Ya, mungkin kalau nggak salah saya pernah bawain ini juga ya di workshop yang kemarin.
Ya, ini adalah obat Covid Bapak Ibu, bukan obat Covid beneran, tapi maksudnya obat untuk mendisinfektan ruangan, supaya virus dan bakteri semua menjadi mati. Caranya adalah Bapak Ibu dikeluarkan ini dari kantong ini, bentuknya seperti, arang seperti itu, tinggal dibakar di atas kompor 2 sampai 3 menit sampai jadi bara. Ada apinya, ada baranya. Nah, bara apinya itu bersama dengan stiknya ini Bapak Ibu taruh di atas asbak, atau di atas seng, atau di atas tembikar, kami anjurkan tembikar yang tahan panas, dan biarlah akan mengeluarkan asap. Nah, asap itu bisa mampu untuk mensterilkan ruangan, melegakan pernafasan, lalu juga untuk bisa membunuh virus dan bakteri. Yang keempat, membunuh serangga, nyamuk, laron, semua serangga lari gitu ya. Dan yang keenam menyehatkan, aman, herbal, 100% organik. Harganya 25.000 satu pak. Langsung beda kan? Ketika saya sudah memberikan konten dari produk, Bapak Ibu langsung bilang, "Oh, Pak, bagus produknya, Pak. Boleh nggak saya ikut jadi beli? Pak, boleh nggak saya jual?" Boleh, harganya 25.000. Bagi Anda yang mau jadi reseller, saya bisa kasih diskon 30% dengan syarat dan ketentuan berlaku. Orang langsung semangat dong, mikir, 25.000 satu pak, isi 10, satunya cuma 2.500 ini obat ini. Ya. Nah, lalu orang mikir kan, "Wah, kalau begitu saya mau deh Pak, beli 3 pak." Kenapa? Orang langsung bisa memutuskan membeli karena ada konten yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ada testimoni yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ada banyak hal yang sudah Bapak Ibu siapkan. Itu makanya pentingnya Anda punya yang namanya marketing tools. Ya, marketing tools itu seperti itu. Ya, seperti company profile, flyer, kartu nama, testimoni, legalitas produk, foto, video. Ini konten marketing. Lalu yang ketiga, program. Nah, program marketing atau penjualan juga termasuk salah satu dari marketing tools atau alat pemasaran. Promosinya gimana? Lalu brandingnya bagaimana? Ya, untuk brand awareness gitu lah. Ya, atau pemahaman orang terhadap brand atau merek itu seperti apa program. Jadi program marketing, program penjualan termasuk adalah alat pemasaran. Dan yang keempat, ini baru yang tadi saya katakan layanan purna jual atau customer relationship management atau manajemen hubungan pelanggan. Di situ saya kasih tanda panah database pelanggan. Bapak Ibu saya kasih tahu para pelaku bisnis UMKM dimanapun Anda berada, hari ini setiap orang yang memiliki database pelanggan, dia adalah pemenang dalam setiap bisnis dan usaha. Tapi orang-orang yang dulu berbisnis tapi tidak menyimpan database pelanggan, itu adalah orang-orang yang kurang bijak, yang akan mengalami kesulitan ketika dunia sudah mulai berubah, udah kena disruption dan lain sebagainya. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jangan anggap remeh yang namanya database pelanggan. Kan database pelanggan Anda yaitu adalah alat untuk pemasaran atau marketing tools yang sangat penting dan sangat mahal dan berharga tentu saja. Ya, kebetulan saya expert di bidang ini. Saya banyak diundang untuk memberikan seminar-seminar mengenai customer relationship management. Bagaimana membuat orang gak cuma hanya saja mau beli produk kita, artinya repeat, tapi juga dia mau loyal. Artinya tiap kali mau beli produk yang kategorinya sama ya pasti dia akan membeli produk kita misalnya. Dan yang ketiga, gak cuma hanya repeat, tidak hanya loyal, tetapi dia juga menjadi advocate atau pembela dari produk-produk kita. Dia akan promosi kemana-mana tentang produk kita. Nah ini marketing tools. Makanya oleh sebab itu keempat poin inilah yang akan menjadi PR buat teman-teman semua nanti. Ya, untuk membuat marketing tools. Nah saya akan memberikan kepada teman-teman semua tips membuat marketing tools. Ya nanti karena PR-nya membuat marketing tools semua ya. Untuk PR pendampingan bisnisnya. Yaitu lakukan survei dan riset. Tadi saya sudah kasih tahu ya, bikin survei. Kira-kira produk kita tuh yang laku yang kayak gimana? Kira-kira cewek atau cowok? Usianya berapa? Gitu ya. Bikin survei dan riset. Yang B, tipsnya adalah pelajari perilaku pelanggan. Ya, pelajari perilaku pelanggan. Dan yang C,
diuji coba. Jadi kalau sudah diuji udah diciptakan, dicoba dulu di lingkungan internal. Ya, perilaku pelanggan bicara tentang bagaimana target. Jadi gini, kalau Anda mau menjual sesuatu, ya Anda harus lihat gitu loh, perilakunya bagaimana. Contoh, Anda mau menjual produk yaitu minuman kesehatan. Minuman yang menambah energi, contohlah begitu ya. Seperti extra joss gitu misalnya. Misalnya. Tapi ini lebih sehat dari extra joss misalnya. Di mana Anda menjual? Di mana Anda menjual? Paling efektif dijual di tempat kebugaran, tempat orang-orang sehat, betul? Tempat orang-orang pengen sehat, ya, di tempat fitness, tempat pusat kebugaran, pasti produk Anda laku. Karena memang di situ marketnya orang-orang yang peduli akan kesehatan dan memang butuh energi tambahan gitu ya. Kalau Anda jualnya di sekolah anak-anak, di depan sekolah, laku nggak? Nggak laku pasti, ya kurang laku. Ini yang saya katakan, Anda perlu pelajari perilakunya. Kalau pelanggannya Pak Denny Purwanto yang jualan buah, pelanggannya itu apa sih? Biasanya ibu-ibu ya Pak ya? Ibu-ibu, ibu rumah tangga gitu ya. Atau mungkin juga ada beberapa mungkin dari restoran atau rumah makan gitu ya. Tapi kan mayoritas ibu-ibu ya beli buah, karena saya ngebayangin mama saya dulu sama istri saja sekarang cerewet banget gitu untuk urusan makan buah sama anak-anak, sama saya juga gitu ya. Bahkan saya lagi ngajar lagi gimana, kadang-kadang suka dipaksa dicekokin gitu ya buah gitu ya. Nah, berarti kita harus mempelajari perilaku pelanggan kita tuh seperti apa. Oh dia ibu-ibu, oh dia seperti itu, dipelajari. Lalu buatlah program yang menarik. Nah, kalau sudah diuji coba, tadi sudah saya berikan tipsnya, dia tuh kita perlu diuji coba. Saya akan memberikan sekarang pada teman-teman semua sebuah film pendek, ya filmnya sangat menarik. Ternyata kita siang hari ini, sore hari ini belajar dari seorang anak penjual es nanas. Ya, kita perlu belajar dari seorang anak ini, bagaimana dia melakukan riset, bagaimana dia melakukan survei. Walaupun terlambat, tetapi dia tetap melakukannya dan dia mendapatkan keberhasilan dalam menjual produknya. Awal mulanya dia gagal. Tapi akhirnya dia bisa menemukan cara untuk berjualan. Nah, saya katakan si anak kecil ini adalah seorang marketer sejati. Dia melakukan survei, dia belajar dari kesalahan, dia belajar dari kegagalan, dan dia bangkit lagi ketika dia tahu dia gagal. Kita saksikan video berikut ini. Mohon maaf, ini dalam teksnya bahasa Inggris ya. Nanti saya akan terjemahin bagi Anda yang kurang paham, nanti di bagian akhir video saya akan ceritakan maksudnya apa. Tapi saya rasa bahasa Inggrisnya pun mudah dan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Oke, selamat menyaksikan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้ะแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะแม่
ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กวิจ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้ 10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Oke, videonya menarik ya. Seorang anak kecil yang bagaimana dia berusaha untuk membantu ibunya berjualan buah, dan dia melakukan prosesnya benar. Tadinya dia proses motongnya aja salah ya, tapi dia melakukan proses bisnis benar. Ketika dia sudah melakukan proses bisnis benar, dan dia melihat ada suatu peluang, ada suatu kebutuhan. Ini seorang marketer. Dia tidak melihat apa yang ada dalam dirinya dulu ya, tapi dia melihat ada suatu peluang, yaitu banyak anak-anak yang pada jajan es krim. Lalu dia berpikir, ketika dia punya di rumahnya adalah seorang ibu yang punya nanas, buah-buahan, ini cocok banget sama Pak Denny ya, kisahnya buat jualan buah ya. Ini lalu akhirnya dia melihat bahwa ini adalah satu peluang, bahwa anak-anak suka yang namanya es krim. Akhirnya dia menjual es krim. Tetapi dia waktu itu belum melakukan riset, belum melakukan survei. Akhirnya dia berjualan begitu aja dan gak laku. Ya, begitu pulang ke rumah gak ada satupun katanya yang beli. Ya, esnya malah menjadi air semua. Lalu apa kata mamahnya, kalau kamu mau sukses kamu harus pergi ke market, kamu pergi ke pasar. Dan ternyata si anak itu nurut, dia pergi ke pasar, dia melihat bagaimana orang-orang itu menjual. Dan orang-orang di pasar menjual, produk ini harganya kalau beli 3, 5 baht, beli 5, 10 baht. Gitu ya, ini kan di Thailand ceritanya ya. Artinya dia belajar sesuatu. Oh, kalau jualan itu kita harus buat program. Oh, ternyata kalau jualan itu harus menarik. Ingat, begitu dia tahu tentang ide itu, ketika dia sudah melakukan suatu riset, dia sudah survei di pasar, yang dia lakukan dia pulang ke rumah dia gambar. Lihat tadi si anak kecil itu menggambar gambar es, betul? Lalu dia tulis 5. Sebelumnya nggak ada di box es nanasnya itu, sebelumnya nggak ada. Tapi lalu dia belum membuat, itu yang saya katakan marketing tools. Dan marketing tools itu bicara nggak cuma hanya saja bicara tentang alat-alat fisik, tapi ada suatu program, ada satu strategi, ada salah satu cara. Ya, itu marketing. Ya, teman-teman mudah-mudahan lebih paham nanti supaya tahu bedanya marketing dengan sales gitu ya. Apa pemasaran dengan penjualan. Nah, sekarang saya minta teman-teman semua fokus. Boleh difoto, boleh di share screen, boleh di print screen. Tugas Anda yang ke-6 dalam pendampingan kali ini. Dan berkaitan dengan topik ini tugasnya yaitu, yang pertama kirimkan marketing tools dan program marketing yang selama ini sudah dijalankan. Semua kirim lewat WA, boleh dalam bentuk foto, daftar nama akun di sosmed, boleh. Jadi tolong kirimin ke saya lewat WA saya, ya. Program marketing dan marketing tools yang sudah Anda gunakan seperti apa? Contoh misalnya, Pak Denny misalnya, saya jualnya pakai gerobak. Foto gerobaknya Pak, kirim ke saya. Pak Budiono buka toko, buka pelang. Foto Pak, pelangnya kirim ke saya. Karena itu salah satu marketing tools. Oh, punya kartu nama, kirim. Foto kartu namanya kirim ke saya. Intinya semua marketing tools yang Bapak Ibu punya, kirim aja ke saya. Yang selama ini sudah dijalankan. Nanti akan saya review. Nanti akan saya bahas. Ya. Bagusnya di mana, yang perlu ditambahkan bagaimana gitu ya. Di situ kita akan mulai bahas.
Oke, ya nanti saya akan bisa membantu Anda untuk mengarahkan lebih bagusnya supaya lebih laku bagaimana. Nah termasuk kalau misalnya sudah punya akun di sosial media, punya WhatsApp, punya WhatsApp lagi, punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube channel, punya TikTok channel misalnya. Kirimin ke saya, WA aja, "Pak, saya nama bisnisnya," kayak kemarin yang udah kirim Mia ya. Thank you Mia ya. Mia udah kirimin ke saya kedai nyot-nyot. Begitu dikirimin IG-nya saya langsung follow ya. Karena saya pengen tahu bagaimana Mia mempromosikan produknya. Bagaimana cara Mia untuk membuat marketing tools. Bagaimana cara Mia membuat konsep atau strategi marketing. Ya. Dan memang belum ada waktu aja Mia ya, kita untuk ngobrol secara intensif. Tapi kemarin udah sempat ngobrol, tapi urusannya yang lain ya. Tapi nggak apa-apa Mia, nanti kita ngobrol lagi. Lalu berikutnya lagi, yang kedua adalah buat program marketing dan marketing tools yang baru, atau yang belum pernah dijalankan, atau yang belum pernah dibuat. Kirim dalam bentuk foto ke WA, gambar, tulisan tangan, dan lain-lain. Boleh. Jadi intinya gini, bukan bukan harus yang jadi bagus dulu baru Anda kirim. Justru yang saya mau ide Anda apa? Setelah mengikuti pelatihan ini, ide Anda mau buat apa nih? Buat bisnis Anda, buat produk Anda. Kirimin ke saya dulu konsepnya. Boleh tulis di WA atau boleh tulis di kertas, kertasnya foto kirim ke WA saya. Ya, bikin program marketing Anda untuk itu apa? Nanti kita akan pertajam sama-sama. Ya, kita akan pertajam. Cocok nggak idenya? Gitu ya. Lalu bagaimana resikonya kalau menjalankan itu? Kira-kira keberhasilannya berapa persen untuk kalau kita membuat program marketing seperti itu. Kemarin Pak Budiono juga waktu pendampingan sama saya sudah banyak saya kasih ya Pak ya. Bagaimana membuat program untuk supaya mengurangi resiko pelanggan yang retur atau memotong tagihan gitu ya. Karena pelanggannya Pak Budiono punya kecenderungan memotong tagihan. Nah, akhirnya saya kasih tahu ke Pak Budiono, "Pak, buat program marketing seperti ini." Kemarin soalnya Pak Budiono nyolong start coaching sama saya, ya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman yang lain ditunggu, ya, kirim ke saya, bikin janji kita akan pendampingan sama-sama. Ini tugas Anda yang keenam. Jadi yang sudah dan yang akan, ya, yang sudah dan yang akan, marketing tools atau program marketingnya. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu. Bagaimana kita melihat contoh promosi yang bikin orang jadi bingung sampai ngakak. Ini contoh ya, orang jualan lontong sayur. Ya, tapi kerennya dia membuat seakan-akan seperti jadwal praktek dokter. Dia sebut dokter lontong SPPL, spesialis penyakit lapar katanya gitu ya. Jadwal praktek jam 7 pagi sampai dengan selesai. Artinya dia jualan sampai stoknya habis ya dia tutup gitu ya. Buka hampir setiap hari dan hari kiamat libur katanya gitu ya. Artinya ini orang sudah cita-cita seumur hidup mau jualan lontong sayur. Ini contoh orang-orang yang berpromosi Pak. Kreatif nggak? Kreatif ya. Lucu nggak? Lucu ya. Pengen nggak masuk ke sana? Pasti pengen. Setidaknya kita pengen ngobrol sama bapaknya. Setidaknya kita pengen kenal kan sama orangnya. Ya, siapa sih ini dokter lontong ini gitu ya. Saya mungkin Anda kalau datang ke sana mungkin Anda akan nanya ya, "Dok, periksa saya dong dok," gitu ya. Pasti kita pengen iseng juga sama yang jualannya. Nah ini saya memberikan contoh-contoh supaya Anda juga sedikit punya inspirasi betapa pentingnya marketing tools untuk Anda berpromosi. Ya, nah ini contoh. Sebenarnya ini jualannya apa? Sebenarnya ini orang jualan nasi goreng, capcay kuah, kue tiaw, mie goreng, bihun goreng, dan mie tek-tek. Tapi bagaimana dia membuat spanduknya? Seperti orang jualan properti. Betul ya? Dengan demikian membuat orang-orang jadi penasaran nggak? Pengen makan nggak? Membuat orang pengen untuk mendekat nggak? Pasti. Ini marketing, teman-teman. Bagaimana supaya Anda bisa melihat perilaku orang, bagaimana Anda bisa memprovokasi orang untuk datang, untuk nyoba, untuk beli ya. Nah ini contoh marketing. Lalu berikutnya lagi ini yang menurut saya agak aneh. Oke, kalau kita baca secara sekilas 5.000 2 tusuk ya. Padahal sebenarnya ini maksudnya 15.000 dapat 2 tusuk. Ya, karena ada RP satunya itu kecil ya. Nah ini teman-teman semua, ini salah satu hal yang unik yang saya temui di sekitar kita bahwa ternyata banyak orang-orang kreatif di sekitar kita. Bagaimana
marketing itu bisa digunakan untuk media promosi ya. Ya salah satu cara marketing ya dengan promosi dan promosinya seperti hal-hal seperti ini ya, kreatif seperti itu. Lalu ada lagi, nah ini lucu juga, orang mau jual rumah, di depan rumahnya ditulis seperti itu, dijual rumah 3M, mau syukur tidak mau ya nggak apa-apa dia bilang gitu ya. Ya udah, oh nggak tidak mampu ya udah katanya gitu ya. Dijual rumah 3M mau syukur tidak mau ya udah. Ya lalu ada nomor handphonenya dan sebagainya. Nah teman-teman semua ini contoh ya. Bagaimana orang juga jadi penasaran, bikin orang jadi ketawa ya, bikin orang jadi terhibur ya. Nah, ini marketing. Nah ini juga lucu nih, warung yang saya bilang ini warungnya keren banget ya. Tidak jual rokok dia bilang, sudah tahu membunuhmu masih aja dibeli katanya ya. Dan dia menuliskan ada bacaan ya, bacaan dari kitab suci ya dari Al-Quran ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu gitu ya. Dari surat An-Nisa. Nah teman-teman semua ini salah satu hal yang unik juga bagaimana orang menggunakan marketing tools untuk promosi tokonya. Nah ini ya, Red Hot Chilor Peppers. Nah, ini orang jualan cilor sebenarnya ya, aci telur itu. Ya, tapi diplesetkan dengan salah satu grup band rock. Nah, ya Red Hot Chili Peppers jadi Red Hot Chilor Peppers. Nah, ini hal-hal seperti ini yang unik ya, teman-teman semua bisa bisa belajar dari inspirasi ini, tapi tolong ya jangan konyol-konyol ya. Nanti kalau konyol-konyol ditanya, "Siapa pelatih bisnisnya?" "Pak Tony Chan dari Red and Big." Waduh, gawat ya. Nanti nama saya jadi aneh juga ya, Pak Tony nanti katanya ngajarin yang konyol-konyol. Ya, kita langsung lanjut lagi ke gigi 3, gigi 4 sekarang. Untuk bicara mengenai penjualan. Poin pokok bahasan yang kedua yang penting. Penjualan itu disebut salesmanship, yaitu seni mempengaruhi orang lain. Jadi sekali lagi, menjual itu adalah suatu seni mempengaruhi orang lain. Ya, dan biasa disebut juga sebagai aktivitas menjual produk atau jasa. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah yang ketiga. Banyak orang nggak punya mindset yang keliru tentang menjual. Buat saya dan buat orang-orang yang mau menjual dengan cara yang benar, aktivitas menjual itu sebenarnya bukan aktivitas mendapatkan uang, tapi sebenarnya aktivitas memberikan manfaat dan menerima kompensasi. Apakah Anda selama ini menjual, punya mindset dalam otak Anda itu dapetin duit, dapetin omset, atau memberikan manfaat? Yang saya selalu tekankan kepada para klien saya, pada semua mitra-mitra yang saya dampingi adalah bahwa ketika Anda menjual, itu harus mindsetnya adalah bahwa Anda tuh sedang memberikan manfaat. Dan karena Anda sudah memberikan manfaat kepada pelanggan Anda, maka Anda akan menerima kompensasi sebagai timbal baliknya. Ya, bukan kompensasinya yang kita mau fokus, tapi yang mau kita fokuskan adalah dengan memberi manfaat. Oleh sebab itu saya mau para mitra BNPT, Anda jualan apapun boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaan saya, manfaat apa yang Anda berikan? Itu satu. Kedua, bagaimana cara Anda memberikan manfaat itu? Karena kalau Anda bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan caranya dengan benar, maka saya yakin kompensasi yang Anda dapatkan yang dalam bentuk omset itu pasti juga akan memuaskan hasilnya. Ya, nah yang keempat, penjualan itu adalah ujung tombak bisnis atau usaha. Sumber utama keuntungan atau profit. Jadi, yang namanya penjualan itu adalah tidak bisa kita nomor dua kan, nomor satu kan iya. Karena ujung-ujungnya bisnis apapun, usaha apapun, jualan. Setuju saya. Ya. Tapi memang kenapa kok Pak, dari kemarin Bapak nggak bilang masalah penjualan. Kita baru bisa menjual kalau yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, fondasi bisnisnya benar. Fondasi keuangannya benar. Bisnis modelnya benar, proses bisnisnya benar. Jualannya enak. Itu sebabnya makanya banyak koperasi-koperasi atau mitra-mitra saya yang lain, Pak fokusnya ke penjualan aja deh Pak. Karena memang Pak Tony kan memang spesialisnya di sales marketing. Jadi tolong Pak, pendampingan kami hanya bisa fokus sales marketing. Saya bilang nggak bisa. Hal yang sama saya katakan kepada BNPT.
Waktu itu BNPT kan bilang sama saya, "Pak, ini yang kategori 3 ini mereka cuma butuh perluasan usaha dan bisnis." Saya bilang, "Saya nggak mau ngajar, harus dari awal dulu." Karena saya harus yakinkan fondasinya benar dulu. Kalau coba Anda bayangkan, kalau fondasi bisnis Anda nggak kuat, fondasi keuangan Anda nggak kuat, proses bisnis Anda salah, bisnis modelnya Anda nggak jelas, lalu ketika Anda jualan, apakah bisa maksimal? Itu aja, ya. Nah, bagaimana kita belajar kunci keberhasilan penjualan? Saya ingin memperkenalkan Anda dengan seorang yang namanya Bill Porter. Dan saya malu ya, yang salah satu yang membuat saya menjadi salesman dan terinspirasi menjadi seorang salesman yang sukses adalah karena tokoh Bill Porter ini. Ini bukan muka aslinya, tapi muka yang pemeran aktor yang memerankan Bill Porter. Karena dia sempat jadi difilmkan. Bayangkan seorang salesman dibuat film. Ya. Dia adalah salesman terbaik di Amerika yang difabel. Dia penderita cerebral palsy sejak lahir, yaitu gangguan susunan saraf otak. Dia memiliki gangguan berbicara, gangguan berjalan, dan bergangguan berdiri. Bayangkan, seorang salesman punya gangguan berbicara, gangguan berjalan, dan berdiri. Padahal sebenarnya seorang salesman, seorang tenaga penjual itu harus bisa berbicara, harus bisa berjalan dengan baik, dan berdiri dengan tegak. Tapi tidak berlaku dengan Bill Porter. Dia cita-citanya menjadi salesman terbaik, tetapi ditolak puluhan perusahaan. Nah, ini Bill Porter sebelum meninggal, usia ketika dia tua. Watkins, perusahaan alat kesehatan di Amerika, merekrutnya menjadi salesman produk-produk kesehatan dan rumah tangga di daerah yang gersang. Dan dia menjadi salesman door-to-door terbaik sampai usia 70 tahun. Sampai saking suksesnya ini orang, sampai perjalanan hidupnya dibuat sebuah buku. 10 Things I Learned from Bill Porter, 10 hal yang dipelajari dari seorang Bill Porter. Itu sudah gitu gak cukup sampai buku, dibuat filmnya juga. Ya, nanti kalau ada waktu kita nonton bersama ya mitra BNPT, nonton film Door to Door. Saya jujur ketika saya nonton film ini, saya malu ya, jujur saya malu. Karena apa? Karena saya ternyata masih jauh, lagi training. Karena jujur saya malu, kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang sempurna dalam fisik saya, dalam hidup saya sempurna. Ya. Tetapi saya seringkali banyak alasan untuk bermalas-malasan untuk berjual. Untuk berjualan gitu ya. Nah, yang saya hal menarik dari Bill Porter saya tulis di sini, dia katakan di dalam bukunya just do what you want to do and what you can. Lakukan saja apa yang kamu mau lakukan dan apa yang kamu mampu lakukan. Yang saya suka, walaupun dia cacat, tapi kunci kesuksesan dia adalah apa? Dia ternyata memiliki visi, dia pandai melihat peluang, dia berani mengambil resiko, yang keempat dia tekun, ulet, pantang menyerah, persistence itu artinya, hard worker atau pekerja keras, dan dia juga kreatif dan inovatif. Nah teman-teman semua para mitra BNPT, mari kita belajar dari seorang Bill Porter. Bicara tentang penjualan, bukan bicara mengenai Anda tuh harus punya strategi berjualan, strategi ngomong segala macam. No. Saya katakan menjual itu adalah suatu seni. Menjual itu adalah suatu seni, seni mempengaruhi orang lain. Ya. Nah, saya harus memunculkan kembali gambar ini. Kalau mungkin teman-teman masih ingat gambar ini saya munculkan ketika saya mengajarkan tentang konsep berdoa yang benar. Masih ingat ya? Sembahyang yang benar, doa yang benar. Mana tangan orang kaya? Semua jawab yang atas, Pak. Yang bawah tangan orang miskin gitu ya. Betul. Dalam konteks kita menjual pun sama. Ya, Anda coba rekam di dalam otak Anda gambar ini. Gambar tangan ini, tangan di atas dan tangan di bawah. Coba perhatikan saya. Bicara tentang penjualan, kalau Anda mau sukses berjualan barang apapun, mindset Anda harus benar dulu. Saya salah satu praktisi di bidang hypno selling atau hypno marketing. Karena saya praktisi di hipnosis marketing. Dalam konteks, dalam pendidikan dasar, kalau Anda mau belajar hypno marketing, hypno selling, konsepnya adalah bagaimana Anda memprogram otak Anda. Oke. Banyak orang berjualan itu salah. Salahnya apa? Dengan tangan di bawah. Mohon maaf, tangan di bawah itu tangan pengemis ya. Tangan di bawah itu tangan orang susah ya. Tangan orang miskin ya. Minta-minta kan. Banyak dari kita gini kan.
jualan, "Pak, saya punya barang Pak, ayo dong Pak dibeli Pak. Pak, ayo Pak, ini Pak baru Pak." Oh, bahasanya seakan-akan kita meminta-minta, mengemis-ngemis gitu ya. "Pak, ayo dong tolong dibeli Pak produk saya. Pak, ini Pak produknya enak." Apalagi dengan bahasa meminta belas kasihan. "Pak, kalau nggak dibeli anak saya nggak makan Pak." Waduh, ini lebih menyakitkan lagi ya. Jualan kayaknya sedih banget gitu ya. "Pak, ini kalau Bapak nggak beli nih, nanti dibuang Pak. Ayo dong Pak, bantu Pak. Beli satu aja Pak, beli Pak." Aduh, kayaknya kok kasihan banget ya. Akhirnya orang beli karena belas kasihan. Ini yang konsep yang salah. Atau ada juga orang yang menjual, "Pak, ayo dong jual Pak. Ini soalnya saya mau dapetin target, saya mau dapetin komisi, saya mau dapetin bonus." Kalau kalau karyawan profesional ya. Konsepnya adalah minta. Saya katakan selama Anda punya konsepnya mau mengambil sesuatu dari pelanggan Anda, calon pelanggan Anda, selama ada konsepnya mau meminta, mengemis-ngemis, selamanya Anda nggak akan sukses. "Kok bisa Pak? Saya udah ngalamin." Saya ngalamin bagaimana awal-awal saya kerja menjadi seorang salesman, kan saya udah cerita ya, saya dulu salesman di bidang kain. Waktu dulu saya mindset pertama adalah seperti itu, konsepnya duit, 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 duit gitu loh. Belum tahu tuh bahwa konsep penjualan itu adalah konsep mentransfer atau memberikan manfaat. Kalau kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain, baru kita akan mendapatkan kompensasi. Nah itu makanya konsepnya menjual itu harus memberi, tangan di atas. "Pak, Bapak harus beli produk saya Pak. Karena produk saya ini akan mampu membuat Bapak sehat." Kenapa? Karena snack yang saya jual ini snack yang menyehatkan. Lihat, bahasanya beda ya. Bukan lagi, "Pak, ini snack murah. Pak, ini snack di toko yang sebelah nggak ada. Pak, di sini cuma ada saya satu-satunya." Saya bisa memperhatikan. Saya tuh orang sebagai wartawan, sangat jeli betul. Saya bisa membedakan mana orang yang berjualan punya mindset tangan di atas sama mindset tangan di bawah itu beda dari kata-katanya. Kalau kata-katanya, "Pak, ini cuma satu-satunya. Pak, ini aduh udah nggak ada lagi nih Pak, cuman kita yang terbaik." Ah, ini pasti konsepnya tangan di bawah. Tapi konsep kalau tangan di atas adalah dia mau memberi, "Pak, dengan sambal ini ya, Bapak akan mendapatkan rasa yang sangat spesial, sangat khas. Bapak dengan membeli produk saya, Bapak tuh akan mendapatkan manfaat A, B, C, D, E, F, G." Kenapa saya katakan begini? Karena nanti akan bedanya efeknya ketika Anda ditolak. Ketika Anda ditolak. Contoh begini, saya punya barang, anggaplah saya punya makanan. Kalau saya konsepnya adalah saya mau meminta. Ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya mau, saya kecewa nggak? Pasti kecewa. Karena saya berharap saya dapat omset, saya berharap saya dapat duit dari calon pelanggan, tapi saya nggak dapat. Kecewa, pasti kecewa. Karena saya masih manusia. Tapi kalau konsepnya, saya mau memberi manfaat. Saya mau beri manfaat dengan produk ini, produk di rumah Bapak, ruangan Bapak akan menjadi bersih, ruangan di rumah Bapak akan menjadi sehat, dan Bapak akan mendapatkan manfaat, pernafasannya lebih lancar, semua virus dan bakteri sembuh. Ini manfaat buat Bapak, saya kasih manfaat ini buat Bapak. Kalau saya ditolak, sedih nggak? Ngapain sedih? Loh saya mau ngasih manfaat kok. Sehingga kalau misalnya ada orang, udah saya tawari manfaat tapi dia nggak mau, yang rugi siapa? Yang rugi orang itu, bukan saya. Makanya di dalam setiap pelatihan salesman kepada tim-tim di perusahaan-perusahaan, saya selalu mengedepankan. Kalau Anda semua tim marketing, Anda semua tim sales, milikilah mindset tangan di atas, bukan tangan di bawah. Karena nanti akan sangat terpengaruh dengan bahasa atau komunikasi yang akan Anda sampaikan. Nah ini nggak banyak orang tahu. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda pertama-tama punya mindset atau konsep tangan di atas ini, saya yakin berjualan apapun Anda akan pertama-tama bukan cari duitnya berapa atau keuntungannya berapa, tapi berapa besar manfaat yang dapat saya berikan buat orang itu. Sehingga kalau orang itu menolak, ya udah yang rugi dia. Saya kan mau ngasih manfaat buat dia. Yang sering kali terjadi kan kalau kita jualan ditolak kan, yang ke satu ditolak, muka udah turun setengah senti. Kedua ditolak udah turun 1 senti, ya kan?
dalam 1 hari 10 kali ditolak, mukanya udah turun 10 senti, udah kayak pepaya semua. Ya Pak Denny Purwanto udah bisa ngebayangin ya, muka kayak pepaya kayak gimana. Mukanya panjang-panjang gitu ya. Kenapa? Karena dia berjualan dengan harapan mendapatkan sesuatu, ternyata nggak dapat, kecewa. Tapi kalau konsepnya tangan di atas, kalau saya mau ngasih, kalau dia nggak mau ngambil ya udah, yang rugi dia. Saya yakin muka tetap akan berseri-seri. Ya, ini konsep penjualan yang benar. Jadi saya harap para mitra tahu dulu konsep penjualan yang benar. Nah, inilah penjualan, bukan sama marketing ya. Nah, saya akan memberikan sebuah film bagaimana perjuangan seorang salesman, kebetulan ini salesman asuransi, dia berusaha untuk memberi dan ternyata membuahkan hasil yang sangat positif ya. Mohon maaf ini bahasanya Thailand, tapi kalau nggak salah ini videonya ada terjemahan Indonesia. Saya sudah buat terjemahan Indonesianya. Selamat menyaksikan film ini bicara tentang salesman yang memberi tangan di atas.สวัสดีครับเฮียผมมีอะไรดีๆมานำเสนอขายประกันครับผม สายตาของคนทั่วไปเวลามองเซลล์ขายประกันเนี่ย ทำให้เฮีย ครับ แมงสาบ ป้าฟังหน่อยดิ คือผมเห็นลูกๆเฮียเนี่ยก็ยังเล็กกันอยู่นะครับเกิดจู่ๆเฮียตายขึ้นมาเนี่ย ลูกเฮียเกิดกันเละเลยลุกดิถอยหลังหันครับเช้าๆก็มาแช่ตาย ขายประกันมันก็อย่างไงใครๆเขาก็รังเกียจ สวัสดีครับ สวัสดี ทำ ค่ะ ประกันหรือยังครับ ขอยังค่ะ น่าจะทำนะครับ ถ้าเจ๊โดนรถชนตายป้าไปไหนอะ ป้าปวดหลังไปหาหมอ มาเดี๋ยวช่วย ป้ามาแล้ว ขอบใจมากนะที่มาช่วย ไม่เป็นไรครับ เฮียครับ แล้วเรื่องประกันที่ยามาไปเก็บยาย ยากนะ ขายประกันเนี่ย ยายป้าไปไหนอะ ป้าไปจ่ายค่าไฟเนี่ยสีเล็บต้องมาชนที่ตลาด อ๋อผมเป็นไงบ้างปลอดภัยแล้วครับ ดีนะครับที่มาทัน ขอบใจมากนะ ที่นายช่วยตีเล็กไว้อะ ผมมี200ช่วยค่ารักษานะเฮีย ไม่ต้อง เดี๋ยวบริษัทนายก็มาจ่ายให้เองอะ อ้าวเฮียยังไม่ทำประกันไม่ใช่เหรอ ทำแล้วทำในชื่อนายด้วย ต่อไปเนี่ยครอบครัวเฮียก็ต้องฝากให้นายดูแลด้วยนะ ขอบคุณครับเฮีย Oke, teman-teman semua lewat video tadi kita belajar apa? Konsep sales, konsep penjualan yang benar adalah konsep tangan di atas, konsep yang memberi. Coba lihat tadi, bagaimana yang terjadi kalau orang si penjual tadi begitu sudah pertemuan pertama dia kan ditendang loh, udah diomongin kasar ditendang. Kalau saya jadi dia, saya nggak akan balik lagi ke tempat itu, betul? Tapi saya yakin kenapa orang itu nggak kecewa, dia tetap datang lagi ke toko itu, ke toko yang dimana pemiliknya begitu kurang ajar, begitu menganggap dia seperti kecoa tadi ya. Oke. Karena dia tahu bahwa dia bukan sedang mau mendapatkan sesuatu dengan berjualan asuransi, tapi dia berusaha untuk memberikan manfaat. Nah inilah mindset ini harus dimiliki oleh Anda semua para pelaku bisnis UMKM di Indonesia. Karena ketika Anda fokusnya memberi manfaat, bukan mendapatkan omset, bukan mendapatkan sesuatu, saya yakin semesta akan mendukung Anda. Ya, dan Anda akan tetap bersemangat dan Anda akan menjadi pribadi yang ibaratnya selalu positif gitu loh. Ya, itu makanya kenapa orang bilang Pak Tony selalu positif ya, orang saya mau memberi manfaat. Orang nggak mau ikut pelatihan, saya nggak mau beli produk saya terserah gitu ya. Yang rugi siapa? Dia kok. Ya, saya mau beri manfaat. Kalau saya sudah memberi manfaat, baru saya akan mendapatkan kompensasi, gitu kan? Nah, begitu juga nanti dengan Anda. Ya, saya harap Anda pun memiliki mindset yang seperti itu. Karena dengan mindset seperti itu, ingat saya pernah bilang waktu di pertemuan pertama, ya,
Apa yang kau pikirkan, itu yang kau katakan. Apa yang kau katakan, itu akan kau lakukan. Kelakuanmu itu akan menentukan karaktermu. Kebiasaanmu. Kebiasaanmu itu akan menentukan karaktermu, dan karaktermu menentukan nasibmu. Jadi nasibmu sukses atau tidak tergantung dari pikiranmu. Makanya mindsetnya harus benar dulu dalam menjual. Maka Anda akan punya nasib baik dalam menjual. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah kita melihat video tadi, kita akan melihat lebih lanjut bagaimana jenis-jenis penjualan. Saya akan cepat aja karena waktu. Yang pertama adalah trade selling. Anda ini terima aja, karena memang setiap bisnis berbeda-beda. Pak, ada nggak bisnis yang bisa melakukan semuanya? Ada bisa. Tapi Anda harus bisa memiliki variasi ini semua. Anda harus tahu. Jadi jangan cuma tahu jualan modelnya satu jenis doang. Ya udah, yang penting jualan buka toko, buka warung, selesai. Yang penting jualan punya gerobak, buka, selesai. No. Ada 5 jenis penjualan. Yaitu yang pertama trade selling, yaitu menjual kepada reseller untuk dijual lagi. Di sini ada pembagian keuntungan. Ini saya pakai bahasa yang lebih sederhana. Aslinya soalnya dalam bahasa Inggris dan rumit gitu ya. Ya, yang kedua adalah missionary selling. Saya belum bisa menemukan arti dalam bahasa Indonesia, tapi pengertiannya aja. Missionary selling itu menjual hanya kepada pihak yang ditunjuk menjadi penjual utama lewat suatu perjanjian tertentu. Biasanya distributor, agen, stokis gitu ya. Ya, seperti contoh Mayora. Kalau Anda tahu perusahaan Mayora yang memproduksi teh pucuk harum. Nah, teh pucuk harum gitu ya. Dia PT Mayora tidak mendistribusikan, tidak menjual produknya sendiri. Tetapi dia missionary selling kepada Nabisco, PT Nabisco. PT Nabisco itu distributor tunggalnya Mayora. Jadi Mayora membuat sebuah perusahaan lagi namanya PT Nabisco. Nah, jadi missionary selling itu seperti itu. Atau contohnya adalah begini. Anda seorang tukang masak. Setiap hari Anda masak, dan setiap hari masakan Anda dibeli sama sebuah restoran. Dan Anda nggak masak buat yang lain-lain lagi, Anda cuma masak buat restoran itu. Dan Anda mendapatkan duit hanya dari restoran itu, yang menampung masakan-masakan Anda. Yaitu termasuk namanya missionary selling. Ya, bisa dikombinasi nggak Pak? Boleh. Yang ketiga, technical selling, yaitu menjual produk dengan juga memberikan solusi atau saran dari masalah pelanggan. Artinya penjual sebagai konsultan. Ya, ini technical selling. Biasanya produk-produknya produk-produk industri. Ya, beli apa? Beli genset, beli mesin gitu ya. Kan nggak cuma hanya jual mesin, tapi diberikan juga solusinya, cara pakainya gitu ya. Ini technical selling. Yang keempat, new business selling, yaitu menjual produk dengan mengubah calon pembeli menjadi pembeli. From target to advocate. Ini namanya strategi impulse buying. Artinya apa? Orang itu disadarkan bahwa dia butuh dan dia kepengen. Ingat ya, konsepnya marketing itu adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan. New business selling menjual dengan cara melahirkan kebutuhan dan keinginan. Contoh, biasa terjadi ibu-ibu. Ibu-ibu mau pergi kemana? Ke pasar, mau beli sayur mayur gitu ya. Mau beli sayur mayur. Tiba-tiba dalam perjalanan ke pasar di sebuah gang, tiba-tiba ada penjual daster. Dan penjual daster itu promosinya begini. Silakan Bu, kapan lagi bisa didapatkan 100.000 tiga daster, 100.000 tiga, 100.000 tiga. Ayo cepat dipilih. Wah, si ibu tadi yang tadinya nggak kepengen beli daster, oh dia pergi dari rumah tuh buat beli sayur loh. Ya kan? Tapi karena si penjual daster melakukan yang namanya proses new business selling, memunculkan ada kebutuhan dan keinginan. Langsung si ibu itu, oh kayaknya bener nih, saya butuh daster. Daster saya udah pada robek. Wah pengen juga nih punya daster baru. Apalagi motifnya bagus nih, batik. Nah gitu ya. Akhirnya dia beli tuh daster 100.000 tiga. Begitu pulang ke rumah, dia baru sadar. Ngapain gue beli daster ya? Orang gue pergi ke pasar tujuannya mau beli sayur. Nah gitu ya. Ini namanya new business selling. Anda bisa lakukan ini? Sangat bisa. Ada strateginya, namanya impulse buying tadi ya. Yang kelima yaitu responsive selling. Apa itu responsive selling? Yaitu menjual dengan customization atau tailor made. Menjual dengan volume penjualan sangat sedikit, tetapi sangat identik dengan harapan pelanggan. Nah ada salah satu mitra BNPT juga di Bali namanya Limna. Datang nggak ya Limna ya hari ini ya? Nah Limna bersama dengan ibunya, dia mau menjadi seorang tailor atau membuat baju.
Ya, baju adat Bali gitu ya. Lalu yang dia lakukan apa? Dia customization. Jadi dia mau menjual berdasarkan kebutuhannya. Jadi dia nggak memproduksi baju secara massal, tapi dia ngukur dulu. Pundaknya berapa, lingkar dada berapa, lingkar perut berapa, panjang lengan berapa gitu ya. Lingkar leher berapa. Lalu dibuat berdasarkan kebutuhan dari pelanggan, harapan pelanggan. Nah, ini jenisnya responsive selling. Gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nanti kalau Anda bingung nanti di pendampingan silakan tanyakan. Saya lanjut dulu ya. Yang ketiga, saluran distribusi. Apa itu saluran distribusi? Alur distribusi atau saluran distribusi merupakan sekelompok perorangan atau perusahaan dengan hak kepemilikan atas produk. Individu atau perusahaan tersebut membantu memindahkan hak kepemilikan produk dan jasa tersebut dari produsen ke konsumen. Ini artinya dari saluran distribusi, arus distribusi. Secara umum sekarang saat ini ada dua besar, yaitu offline dan online. Kita tahu semua ya, online sekarang udah mulai rame nih ya, apalagi setelah pandemi. Offline udah banyak yang terpuruk. Nah, bagaimana dengan saluran distribusi? Saluran distribusi offline, ini saya katakan ini yang paling ribet. Biasanya begini, dari produsen sampai ke konsumen akhir, itu harus melewati distributor, distributor jual ke agen jual ke grosir, grosir jual ke retailer, baru retailer jual ke konsumen. Nah, inilah jalur distribusi offline. Ada kekuatan, ada juga kelemahan. Kekuatannya yang jualin produk Anda jadi banyak. Kemungkinan produk Anda tersebarnya lebih besar. Ya, ketika Anda mengangkat banyak distributor, banyak agen, banyak grosir kan, tersebar tuh ya. Wah, lebih cepat tuh produk terjual. Ya, kuantitinya bisa lebih banyak, jumlah terjual bisa lebih banyak. Tetapi keuntungan sedikit. Kenapa? Karena Anda harus bagi-bagi. Di dalam setiap tahapan pasti distributor pengen untung, agen pengen untung, grosir pengen untung, retailer pengen untung. Ya kan? Nah, ini yang paling ribetnya. Ada yang cuma tiga, artinya tiga level, produsen, distributor, konsumen ada. Atau produsen, retailer, konsumen ada. Ada yang empat juga ada. Produsen, distributor, agen, retailer, konsumen ada. Ya, ini saya jelaskan aja. Jadi Anda bisa melakukan hal-hal seperti ini juga buat bisnis Anda. Nah, lalu berikutnya, saya akan bahas mengenai distribusi online. Kalau offline tadi, silakan nanti kalau mau lebih jelas di pendampingan. Distribusi online itu ada dua. Jadi jangan pikir online itu cuma satu, ada dua. Anda bisa berjualan di marketplace atau disebut e-commerce. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Itu istilahnya marketplace atau e-commerce. Dan yang ketiga, Anda jualan sendiri di sosial media. Ada Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, Line, TikTok sekarang udah masuk ya. Bisa. Dua-duanya memiliki potensi dan dua-duanya membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang beda-beda. Ya. Jadi kalau Anda mau menguasai distribusi online ya kuasai marketplace, kuasai sosial media. Setidaknya minimal Anda punya account di setiap marketplace. Minimal Anda punya account di setiap sosial media. Tapi punya account doang cukup nggak Pak? Nggak cukup. Kalau distribusi online itu Anda harus rajin, Anda harus tekun, Anda harus konsisten, Anda harus ibaratnya komit untuk posting, untuk memberikan info gitu ya, untuk update. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa Anda perhatikan ya untuk distribusi online. Nah, saya mau katakan, apapun saluran distribusi yang Anda mau tuju untuk menjual produk Anda, ya, ada caranya, ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah produk. Apakah produk Anda layak dan bisa? Contoh, ada seorang yang berjualan produk siomay beku. Ini contohnya istri saya. Istri saya berjualan siomay beku. Frozen siomay. Lalu dia harus mencari dong saluran distribusi yang tepat. Lalu diputuskan, dia cuma bisa berjualan di Instagram. Dia nggak bisa jualan di Tokopedia, karena Tokopedia terlalu luas.
Kenapa? Karena coba kalau ada yang belinya orang dari Makassar, orang Manado gitu misalnya. Bagaimana cara mengirim siomay yang beku dari Jakarta ke Manado? Belum nyampe Manado, udah keburu leleh. Sampai sana produknya sudah rusak. Nah makanya saluran distribusinya harus dipertimbangkan ya dari sisi produk. Yang kedua, dari sisi pesaing. Anda lihat siapa pesaing Anda? Mereka jagoan atau udah menguasai saluran distribusi di mana? Pelajari bagaimana mereka bisa sukses atau pelajari kegagalan mereka. Jangan mengikuti. Yang ketiga, pertimbangan biaya dan manfaatnya. Karena masing-masing jalur distribusi pasti punya ada biaya atau ada unsur biaya dan ada juga manfaat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi Anda harus pintar-pintar memilih saluran distribusi. Lalu yang keempat, perilaku konsumen. Ini penting. Banyak orang nggak belajar mengenai perilaku konsumen. Ya, Anda berjualan apa? Anda berjualan daster, tapi jualannya di Tokopedia. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi Anda tahu nggak? Kalau 73% pengunjung Tokopedia itu adalah pria. Ya kan? Makanya Anda harus lihat dulu. Ini kalau kita jualan daster, banyaknya wanita. Wanita itu lebih banyak masuknya Shopee, bukan Tokopedia. Ya, ini informasi sedikit buat Anda. Jadi oleh sebab itu, Anda harus bisa memilih dan memilah saluran distribusi yang tepat. Jadi nggak bisa langsung, orang-orang laku tuh jualan IG, akhirnya dia jualan di IG, nggak laku. Orang laku tuh jualan Tokopedia, dia masuk Tokopedia, nggak laku. Itu orang laku tuh jualan dengan sistemnya reseller, dropshipper kayak gini, dia coba jualan, nggak laku juga. Yang salah siapa? Yang salah karena dia tidak melakukan riset dan survei. Tidak melakukan keempat pertimbangan ini. Hanya ilmunya cuma latah. Orang itu sukses jualan begini-begini, diikutin. Belum tentu bisa sama. Ya, Bapak Ibu, harap diperhatikan. Nah, itu tadi cara. Tipsnya apa? Pastikan menguasai prinsip dari jenis-jenis saluran distribusi yang berbeda. Kekuatan dan kelemahannya. Lalu yang kedua, jarak dari produsen ke konsumen. Pastikan ada profit atau margin yang menarik. Makanya tadi saya bilang, Pak Denny Purwanto jualan produk harganya 20.000 salad buah. Untuk reseller harganya 18.000, berarti reseller cuma dapat untung 2.000. Pertanyaan saya simpel sih Pak Denny, kira-kira ada orang nggak yang mau jualan cuma dapat untung 2.000? Kira-kira. Kalau ternyata katanya Pak Denny, ada Pak banyak. Oke, bisa jualan berapa banyak? Sehari. Kira-kira kan kita pasti pengen reseller kita mati-matian dong kerja buat kita. Nah sekarang kalau reseller kita aja udah mati-matian kerja, sehari dia cuma jualan 20 deh. 20 kali 2.000 berapa? 20 kali 2.000, 40.000 sehari ya. Sebulan berapa? Cuma 1,2 juta. Kira-kira buat reseller itu menarik nggak? Punya tambahan keuntungan 1.200.000 sebulan. Tapi dengan catatan tiap hari tanpa libur dia harus jualan 10 misalnya. Nah, Anda harus berpikir sampai ke sana. Jangan cuma berpikir udahlah kasih 2.000 aja. Coba berpikir Anda dari sisi si reseller. Itu makanya Anda harus perhatikan tipsnya jarak dari produsen ke konsumen bagaimana. Karena ini berkaitan dengan profit atau margin. Jangan sampai kita bikin program yang menurut kita, menurut asumsi kita keren. Tapi nggak ada orang mau menganggap bisnis lu keren. Kenapa? Ngasih untungnya cuma dikit. Udah orang kerja mati-matian cuma jualan 10 gitu. Yang ketiga, tetapkan harga eceran tertinggi untuk menghindari perang harga. Inilah yang sering kali terjadi. Dalam proses pendampingan kemarin, ada salah seorang mitra BNPT, Ibu Mia namanya, dia mengeluh kenapa Pak? Ya karena banyak orang banting harga Pak. Saya udah jual harganya 17.500 sampai 18.000. Orang ada yang jual 35.000 Pak di online. Tapi ada orang lain lagi jualnya 25.000. Ada lagi orang lain jual 30.000. Saya pusing Pak, yang 35.000 nggak mau ngambil barang lagi sama saya. Ya iyalah.
Kenapa? Ya malas orang jualan 35.000 di Tokopedia, kenapa? Karena ada yang jualan lebih murah. Ya pasti dia akan malas, dia pasti akan bilang, "Ah malas deh jualin produk kamu." Kenapa? Ya harganya banting-bantingan, terjadi perang harga. Nah itu makanya, tolong UKM Indonesia ya, jangan ulangi kesalahan yang sama, belajar dari pengalaman kesalahan orang lain, tetapkan harga eceran tertinggi. Ini penting kalau memang produk itu adalah produk yang diciptakan oleh Anda. Kalau itu adalah produk utama Anda. Contoh Pak Denny lagi deh, ya mau jualan salad buah, tentukan harga eceran tertinggi misalnya 25.000. Ya udah 25.000. Begitu ada orang yang ketahuan sama Pak Denny dia jual 20.000, jangan kasih dia barang Pak. Tegur dia dengan keras. Bapak gimana sih? Bukannya dapat untung lebih gede jual 25.000, malah jual 20.000. Terus ada orang lagi jual 30.000 gimana? Tegur juga, Pak jangan jual 30.000 nanti Bapak nggak akan laku karena saya jual 25.000. Ya, itu makanya ketika Anda menjadi seorang produsen, Anda harus pastikan harga eceran tertinggi itu di tangan Anda. Ya, yang penting Anda berikan profit margin buat si agen, reseller, distributor, stokis, saya yakin mereka happy. Ya, lalu ada 3 strategi dalam pemilihan saluran distribusi, yaitu intensif, eksklusif, atau selektif. Kurang lebih secara singkat saya jelaskan, intensif itu artinya saluran distribusinya intensif itu, sorry saya bahas dulu yang eksklusif ya. Eksklusif itu khusus cuman buat dia gitu ya. Di daerah lain nggak ada gitu. Nah, ada lagi intensif. Intensif itu artinya dalam satu periode waktu tertentu. Misalnya contoh, saya mau saluran distribusinya di Tokopedia deh, tapi cuma sampai akhir tahun. Begitu habis akhir tahun saya cut. Intensif, jualan dites gitu ya, laku nggak? Nah yang ketiga adalah selektif. Selektif dalam arti pemilihannya, pemilihan distributor misalnya ya, pemilihan reseller, harus selektif. Pemilihan produk yang buat reseller, jangan sampai salah pilih gitu ya. Nah ini dia bagian kita di workshop yang ketiga dan bagian akhir, saya mau bicara mengenai tugas yang ketujuh. Penjualan Anda selama ini menggunakan menggunakan jalur distribusi seperti apa dan bagaimana hasilnya. Jadi tolong Anda cerita sama saya. Ya, tugasnya cerita atau kalau nggak tulis daftarnya. Jalur distribusinya pakai apa aja? Bagaimana hasilnya selama ini? Laporan ke saya. Yang kedua, buat daftar USP atau Unique Selling Proposition. Kenapa konsumen harus membeli produk atau jasa Anda? Ini belum saya tanyakan dalam pertanyaan sebelumnya. Padahal ini materi workshop yang kedua. Kenapa konsumen harus membeli produk atau jasa Anda? Harus ditekankan di situ. Ya. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan produk Anda, kira-kira strategi apa yang cocok dalam hal pemasaran, penjualan, dan distribusi yang dapat dilakukan agar usaha Anda mampu bertahan dalam situasi sulit seperti ini. Oke, strategi apa yang cocok? Keterangan, tugas kirim semua lewat WA ke WA saya, atur janji sendiri untuk pendampingan karena pelatih tidak akan mengejar-ngejar Anda. Kenapa? Karena kami menghargai waktu Anda. Ya, oke. Jadi mungkin saya akan tutup dulu buat sebelumnya nanti akan sebelum tanya jawab, saya akan tutup dulu workshop yang ketiga ini. Terima kasih buat teman-teman semua, buat para mitra BNPT, UMKM, dan juga buat teman-teman dari KBC, dari CU, dan dari YPHB. Salam sejahtera buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.